Selamat datang di video mengenai 5 jenis daging yang sebaiknya tidak Anda konsumsi. Kita akan mengulas resiko yang terkait dengan beberapa jenis daging tertentu berikut ini, serta pilihan daging yang lebih sehat. Seperti diketahui, daging adalah sumber makanan yang kaya protein dan penting untuk memperbaiki otot serta tulang. Daging juga merupakan sumber utama vitamin B12 yang bermanfaat untuk fungsi saraf. Selain itu, daging kaya akan mikronutrien seperti besi, seng, dan selenium yang diperlukan untuk produksi energi dan fungsi sistem kekebalan tubuh. Tak kalah penting, daging sangat berperan dalam sintesis DNA dan pembentukan sel darah merah. Di balik manfaat daging, kita harus pandai memilih jenis dagingnya, sebab tidak semua daging memiliki kualitas yang sama. Beberapa jenis daging tertentu ada yang mengandung bahan kimia berbahaya, serta senyawa inflamasi yang dapat menyebabkan kerusakan sel dan glikasi. Juga masalah lain yang berkontribusi terhadap penyakit aterosklerosis dan penyakit lainnya. Oleh karena itu, video ini dirancang untuk membantu Anda memilih daging yang bermanfaat untuk kesehatan tanpa rasa was-was ketika menyantapnya. 1. Daging sapi non-organik. Yang kita bahas di sini adalah daging sapi yang dipelihara dengan buruk. Metode beternak sapi yang digunakan dapat mengubah nutrisi daging secara signifikan tergantung pada lokasi tempat Anda tinggal. Pakan berbasis biji-bijian, terutama jagung dan kedelai, bukanlah makanan alami bagi sapi. Meskipun pakan ini mungkin ekonomis dan mempercepat proses penggemukan, daging sapi yang dihasilkan cenderung kurang nutrisi dan memiliki ketidakseimbangan asam lemak. Asam lemak omega 3-nya cenderung rendah, padahal omega 3 kaya manfaat. Asam lemak omega 6-nya justru tinggi. Ketidakseimbangan ini dikaitkan dengan masalah kesehatan seperti peradangan, penyakit kardiovaskular, dan beberapa jenis kanker. Sebuah studi tahun 2010 yang berjudul Tinjauan Profil Asam Lemak dan Kandungan Antioksidan dalam Daging Sapi yang Diberi Pakan Rumput dan Biji-bijian menemukan bahwa selain kadar omega 3, daging sapi yang diberi pakan rumput juga kaya akan prekursor vitamin A, vitamin E, serta antioksidan pelawan kanker seperti glutathione dan superoksida dismutase. Kondisi tempat hidup ternak juga mempengaruhi kualitas daging. Ternak yang dipelihara dalam lingkungan yang terbatas sering mengalami stres. Tempat yang sempit berisiko tinggi terhadap penyebaran penyakit di antara hewan. Kondisi ini memicu penggunaan antibiotik secara jor-joran yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kualitas daging. Bandingkanlah dengan ternak yang dibiarkan merumput secara bebas. Mereka akan menunjukkan perilaku alami dan cenderung menghasilkan daging yang lebih sehat. Untuk meyakinkan bahwa Anda tidak salah beli, carilah label yang menunjukkan bahwa daging sapi diberi pakan rumput, atau tanyakan langsung kepada penjualnya. Menemukan sumber daging sapi dari peternakan yang peduli terhadap kesejahteraan hewan dan praktik pertanian berkelanjutan mungkin agak ribet, tetapi itu pasti sepadan. 2. Daging ayam non-organik. Mari kita bahas mengenai ayam dan turunannya, yaitu telur. Ayam adalah sumber protein serbaguna dan rendah lemak. Sayangnya, metode pemeliharaan ayam saat ini telah berubah tanpa pengawasan. Ini tentu saja berpotensi mengubah protein dari ayam sehat menjadi ayam yang berisiko bagi kesehatan. Seperti diketahui, ayam dibesarkan dalam ruang terbatas dan diberi makan yang tidak sesuai dengan kondisi alaminya. Ini berbeda dengan ayam kampung organik yang dapat menikmati lingkungan luar dan kondisi hidupnya lebih alami. Kondisi yang terbatas ini berkontribusi pada risiko penyebaran penyakit yang lebih tinggi di antara ayam. Untuk mengendalikan infeksi, kemungkinan akan berimplikasi pada penggunaan antibiotik secara berlebihan. Coba Anda bayangkan, residu antibiotik yang masih ada dalam daging ayam ini lalu dikonsumsi oleh manusia. Apa yang terjadi? Tentu saja risiko resistensi antibiotik pada manusia. Penting digarisbawahi bahwa ayam non-organik biasanya diberi pakan jagung dan kedelai yang dimodifikasi secara genetik. Akibatnya, kadar konsentrasi asam lemak omega 3 yang bermanfaat dan nutrisi penting lainnya menjadi lebih rendah. Bagaimana dengan telur?
Perbedaan dari ayam yang dipasteurisasi dan ayam yang dikurung adalah bahwa telur yang dipasteurisasi secara massal mengandung 3 hingga 6 kali lipat lebih banyak vitamin D. Vitamin ini penting untuk penyerapan kalsium, kesehatan mental, dan kekebalan tubuh. Ayam yang dipasteurisasi menghabiskan hidup mereka di bawah sinar matahari, tidak seperti rekan mereka yang terkurung dalam kandang. Selain itu, telur yang dipasteurisasi akan memiliki kadar lebih tinggi akan omega-3, asam folat, klorofil, dan vitamin B12, sehingga menjadikannya pilihan yang jauh lebih sehat. Pilihan kita dalam membeli makanan, terutama yang lebih murah, bisa berdampak buruk pada kesehatan jangka panjang tanpa kita sadari. Bukan hanya kesehatan tubuh, tetapi juga kesehatan mental dan finansial tentunya. 3. Daging kalengan. Sekarang giliran kita bahas daging kalengan. Daging kalengan memiliki keterkaitan dengan sejarah masa perang di abad 19, di mana pemerintah Prancis memerlukan logistik makanan untuk para tentaranya. Makanan kalengan menjadi solusi karena portabilitas dan umur simpannya yang panjang, cocok sebagai logistik untuk militer di masa perang. Kini, daging kalengan termasuk dalam kategori makanan yang berbahaya. Sebabnya, karena daging kalengan telah mengalami berbagai perlakuan untuk tujuan pengawetan, meningkatkan rasa, memperpanjang umur simpan, dan mengurangi biaya produksi. Proses ini sering melibatkan penggunaan bahan kimia seperti natrium nitrat dalam jumlah tinggi yang dapat menyebabkan hipertensi. Bahan kimia ini juga dapat menyebabkan stres oksidatif dan kerusakan sel, serta berkontribusi pada pencernaan yang buruk dan merugikan kesehatan jantung. Akibatnya, makan daging kalengan dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis. Oleh karena itu, meskipun daging kalengan menawarkan kepraktisan, penting untuk mempertimbangkan dampak serius terhadap kesehatan. Bagaimanapun, daging segar dan minim proses seperti potongan daging deli menjadi pilihan yang jauh lebih baik. 4. Hotdog dan hamburger. Meskipun hotdog dan hamburger terasa enak, namun kualitas daging dan roti yang digunakan seringkali menjadi masalah. Daging yang digunakan untuk makanan cepat saji seringkali berasal dari daging termurah. Daging semacam ini kemungkinan besar dihasilkan dari praktek pertanian yang buruk, diternakan dalam kandang yang terlalu padat, serta mendapat perlakuan antibiotik yang berlebihan. Selain itu, makanan cepat saji biasanya diproses berkali-kali. Kadang-kadang mengandung bahan pengisi dan lemak tidak sehat, serta bahan kimia perasa buatan yang dirancang untuk memancing keinginan seseorang untuk makan lebih banyak dan bersifat adiktif. Hamburger dan hotdog yang diproses berkali-kali juga dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan serius seperti penyakit jantung, kanker, diabetes, masalah pencernaan, dan gangguan hormon. Selain itu, lemak trans dalam daging dan minyak yang digunakan untuk menggoreng makanan ini berkontribusi pada peningkatan risiko penyakit jantung, gangguan hati, gangguan ginjal, dan lainnya. 5. Nugget ayam. Anak kecil mana yang tak kenal chicken nugget atau nugget ayam? Makanan ini umumnya dibuat dari daging yang dipisahkan secara mekanis dan merupakan sisa-sisa dari pemotongan utama. Daging ini rendah nutrisi dan tinggi lemak tidak sehat. Lebih parahnya, nugget ayam seringkali dimasak dengan minyak yang digunakan kembali berkali-kali. Proses ini dapat menghasilkan senyawa berbahaya seperti acrolein. Selain itu, tepung roti pada nugget ayam ketika digoreng dapat menyebabkan produk akhir glikasi lanjut yang terkait dengan peradangan dan kerusakan sel. Sebisa mungkin hindari nugget ayam dari restoran atau supermarket. Cobalah membuat sendiri dengan bahan-bahan yang berkualitas dan lebih sehat. Gunakan tepung almond dan rempah-rempah favorit Anda. Masaklah dengan cara memanggangnya ketimbang menggorengnya. Sekali lagi, demi menjaga kesehatan Anda jangka panjang, pilihlah daging sapi organik yang diberi makan rumput, ayam dan telur yang dipasteurisasi, serta pilihan makanan yang lebih segar dan minim proses. Semoga bermanfaat. Terima kasih.